Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana terjadinya peristiwa perang yang dikenal dengan Ma'rakatul Qadisiyah, yang merupakan perang puncak dalam rangka menjatuhkan negeri Persia yang terjadi pada tahun 15 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu tanggal 13 Sya'ban, 13, 14, 15 sampai 16 Sya'ban, yaitu 4 hari mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yang di mana peperangan tersebut dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan pertempuran tersebut bertepatan sekitar bulan September tahun 636 Masehi. 636 Masehi September, dan itu menunjukkan ketika itu musim panas, lagi musim-musim panas di bulan September ya. Saya kasih gambaran tentang peristiwa perang tersebut. Tentu ini hanya pendekatan saja, sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya kira-kira demikian. Ini namanya disebut dengan Nahrul Atiq, Sungai Al-Atiq. Kemudian di sini Al-Qadisiyah. Ini lokasi namanya Al-Qadisiyah. Kemudian di belakang ada namanya Al-Udzaib ya. Al-Udzaib. Pasukan kaum muslimin, enggak ada yang hitam ini. Mohon maaf Ivan, ya. Kita lanjutkan sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan lalu, bahwasanya sebenarnya antara Al-Qadisiyah dengan daerah belakang ada semacam jembatan ya. Ya, tetapi jembatan ini dikuasai oleh kaum muslimin. Tadinya Rustum dengan pasukannya ingin ke Qadisiyah lewat sini, tapi Sa'ad bin Waqqas tidak setuju. Dia tidak bilang, "Enggak, kami sudah menguasai, kalian tidak boleh lewat itu." Akhirnya mereka membuat radam di sini ya, dengan membuat jalan kecil dengan tanah yang ditumpuk sehingga mereka melewati sini. Dan akhirnya di malam hari mereka lewat jalan kecil yang mereka buat, dan akhirnya mereka berkumpul di Sahatul Ma'rakah di daerah peperangan, yaitu Al-Qadisiyah. Gambarannya di dekat sini lokasi Rustum ya. Kemudian dia pasukan dengan jumlah pasukan yang sangat banyak ya. Dengan jumlah pasukan kurang lebih ya 120.000 ditambah 120.000 sebagai pembantu mereka, jadi total 240.000. Dan ingat ada plus ya 33 gajah. 33 gajah yang siap masuk dalam medan pertempuran. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas ya berjaga di dia bikin semacam posnya ya. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia bagi pasukan, ingat pasukan kaum muslimin jumlahnya total 33.000. Kurang lebih 33.000. Dan dibagi berdasarkan suku. Sa'ad bin Waqqas membagi pasukan beliau di sebelah kiri dipimpin oleh Syurahbil.
bin Samad. Ya. Kemudian di bagian belakang ada namanya Amr, yaitu kemudian di depan ada Zuhrah, ya. Kemudian di sebelah kanan ada Abdullah bin Mu'tam. Kemudian di bagian belakang ada Ibn Amr At-Tamimi, ya. Salah saudaranya Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Kemudian dibagi pasukan, dan pasukan sebelah kiri kebanyakan di sini ada dari Al-Bajilah, ya. Dari Bajilah. Kemudian juga ada dari kabilah Asad. Ini dua kabilah, ya. Kemudian juga di sini ada Bani Tamim, ya. Di sini Bani Tamim. Bani Tamim inilah kabilah-kabilah yang terkenal hebat dalam pertempuran, ya. Di sini ada Asim bin Amr, ya. Bagian belakang ada Asim bin Amr At-Tamimi. Jadi kabilah-kabilah dibagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berdasarkan urutan. Di sebelah sini ada Bajilah, ada Asad, kemudian ada Bani Tamim. Nanti di sini ada kabilah Tayy, di sini ada kabilah Hawazin, kecil-kecil tapi jumlah yang agak banyak adalah kabilah Asad, kabilah Bajilah, kemudian Bani Tamim. Di sini ada kabilah macam-macam. Semuanya kaum muslimin dikumpulkan berdasarkan kabilah. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa mengawasi mereka dan memberi perintah kepada mereka. Masing-masing kabilah punya sifat-sifat tersendiri, terus jagoannya siapa. Sa'ad bin Abi Waqqas tahu tentang kondisi pasukan mereka. Taib. Perang terjadi 4 hari. 4 hari peperangan. Hari pertama, ya, yaitu tanggal berapa? Tanggal 13 Sya'ban. 15 Hijriah, ya. Hari Kamis. Hari Kamis. Hari tersebut namanya Yaumul Amwas, ya. Disebut dengan Yaumul Armas, ya. Yaum Armas. Nanti apa artinya kita akan jelaskan. Malamnya disebut Lailat Al-Hada'ah. Kemudian hari kedua pada tanggal 14 Sya'ban. Ya, hari Jumat yang disebut dengan Yaum Agwas. Kemudian Lailatul Sawat. Malamnya disebut Lailatul Sawat. Dan hari ketiga tanggal 15 Sya'ban pada hari Sabtu yang harinya disebut Yaum Umas atau Yaum Amas. Kemudian malamnya disebut Lailatul Harir. Kemudian yang terakhir hari ke-14 disebut dengan Yaumul Qadisiyah, tanggal 14, 15, 16 Sya'ban, hari Ahad. Disebut dengan Yaumul Qadisiyah, hari kemenangan, ya. Taib, ini nama-nama hari 4 perangan, dan ini terjadi pada bulan September, musim panas, sekitar kurang 636 Masehi. 15 Hijriah. 15 Hijriah. Tapi Rustum membagi pasukannya sama, ada pasukan sebelah kanan, pasukan sebelah tengah, pasukan dengan jagoan-jagoannya, ya. Di antaranya adalah pasukan di bagian jantung pertahanan, ya. Maka mulailah peperangan pada tanggal 13, yaitu disebut dengan Yaum Armas. Yaum Armas. Bagaimana peristiwa peperangan tersebut? Sa'ad bin Abi Waqqas sudah banyak ikut peperangan bersama Nabi SAW. Dan dia orang terpilih, yang pilihlah Umar, sudah kita jelaskan.
bin Khattab dan disetujui oleh para sahabat merupakan ide dari Abdurrahman bin Auf. Jadi tidak diragukan dengan keahlian dalam berperang. Tetapi baru kali ini dia berperang, ketika dia mau berperang, dia terkena penyakit. Penyakit arkun nasa yang kalau kita bahasa kita saraf kejepit. Sehingga dia tidak bisa bergerak. Kena di belakangnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Lebih daripada itu kemudian tubuhnya penuh dengan bentol-bentol ya. Kemudian rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan. Sehingga dia tidak bisa bergerak padahal dia adalah kepala ke perang. Dia panglima perang. Sehingga dia memilih wakilnya Khalid bin Urfutah ya, Khalid bin Urfutah untuk mewakili dalam peperangan. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas meskipun dalam kondisi sakit dan dia tidak mungkin naik kudanya, balqa, tidak mungkin. Tidak bisa bergerak, namanya orang saraf kejepit lagi parah-parahnya tidak bisa bergerak, apalagi tubuhnya dipenuhi dengan bentol-bentol atau apa bintik-bintik yang menyakitkan dirinya ya. Akhirnya dia hanya berada di atas semacam pos dan dia harus tempat yang tinggi. Dia berada di atas pos dalam kondisi terselungkup ya, yaitu perutnya di bawah dan dia tidak bisa bergerak sambil melihat peperangan dan dia mulai memberikan perintah-perintah dari atas ini. Dan ini para ulama mengatakan menunjukkan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas dan minta uzur kepada pasukannya, dia tidak bisa berperang karena kondisi dan orang-orang kasih uzur. Seandainya dia mundur, tidak usah untuk memberi perintah-perintah, maka dia beruzur. Gimana kena penyakit saraf kejepit, badan penuh dengan bintik-bintik dan bentol-bentol sehingga merasakan sakit yang amat pedih. Namun Sa'ad bin Waqqas dia tidak mundur. Dia tetap memberi perintah tentunya dengan ada orang-orang yang dia suruh untuk menyampaikan perintah dan dia tidak dalam pos, dia di atas pos dan ini sangat berbahaya. Sebagian ulama menyebutkan ini kehebatan Sa'ad bin Waqqas karena kalau seandainya barisan terbuka dia mudah dibunuh. Karena dia di atas. Dia di atas sambil melihat pada dia sengaja di atas tempat yang tinggi untuk bisa menyaksikan bagaimana jalan pertempuran sambil memberikan perintah-perintah. Qadarullah beliau sakit Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tetapi perintah terus berjalan, tapi dia punya wakil namanya Khalid bin Urfutah ya. Khalid bin Urfutah. Bagaimana jalan pertempuran di hari pertama? Sa'ad bin Waqqas ya menyuruh kaum muslimin ya untuk salat zuhur terlebih dahulu. Salat zuhur. Beliau ingin perang di saat panas-panasnya. Karena kaum muslimin sudah terbiasa dengan apalagi di Madinah biasa dengan panas, biasa dengan pertempuran di padang pasir, mereka sudah biasa dengan panas. Sehingga dia menunggu sampai salat zuhur. Rustum juga sudah menyiapkan pasukannya. 240.000, pasukan kaum muslimin 33.000 ya. Maka mulailah pertempuran setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur, kemudian Sa'ad bin Waqqas menyuruh seseorang untuk membacakan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal dibacakan di hadapan pasukan dengan suara yang keras untuk memotivasi mereka untuk berperang melawan kaum musyrikin, kaum Majusi, Rustum Majusi tentunya. Maka akhirnya setelah itu Sa'ad bin Waqqas mengatakan perang akan dimulai dari ba'da zuhur. Setelah didengarkan surat Al-Anfal, maka dia mengatakan saya akan bertakbir sebanyak 4 kali. Jika saya takbir pertama, kalian ikuti takbirku dan siapkan diri kalian, kokohkan kaki kalian. Ya. Kemudian takbir kedua ya. Maka kencengkan ya senjata kalian. Sampai takbir keempat maka majulah berperang. Majulah dalam peperangan. Mulailah saat bertakbir, Allahu Akbar, maka 33.000 pasukan yang dideret oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di sini bertakbir Allahu Akbar. Saya ulangi kenapa kita kembali ke awal kenapa Sa'ad bin Waqqas tidak mau membuka jembatan ini. Dia sudah perhitungan kalau mereka kalah biar enggak bisa kabur. Karena kalau kabur harus lewat sungai dan itu berat. Itu berat. Sehingga kalau mereka kabur mereka bisa dihantam oleh kaum muslimin. Beda dengan kaum muslimin kalau mereka kabur di sini padang pasir. Kalau mereka kabur mereka tidak bakalan bisa mengejar kaum muslimin karena mereka tidak tahu medan padang pasir, medannya orang Arab. Karena Al-Qadisiyah sebagaimana kita jelaskan ya sebagaimana wasiat Al-Muthanna ya mengatakan bahwasanya Asy-Syaibani bahwasanya perang harus di daerah perbatasan. Di sini daerahnya Persia, di sini daerahnya orang-orang Arab yang dikenal dengan padang pasir. Nah, kalau kabur ke padang pasir mereka tidak bakalan bisa mengejar karena itu bukan medan yang mereka kenali. Adapun mereka sulit untuk kabur karena di belakang mereka ada sungai, di belakang sini ada sungai lagi, sulit. Akan dikejar oleh kaum muslim. Ini sudah taktik yang sudah dipikirkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mulailah takbir keempat, siap-siap berperang. Maka muncullah 3 orang menantang duel dari
pasukan Persia. Ya. Dia tiga orang pasukan berduel melawan jagoan-jagoan mereka. Ya. Salah satunya namanya Ghalib, ya, kemudian mengalahkan pasukan atau tokoh yang diutus oleh Persia. Gugur yang satu, yang kedua gugur, yang kedua kabur. Intinya akhirnya setelah 3 orang tersebut kalah, ya, setelah 3 orang tersebut kalah baru kemudian terjadi peperangan. Ketika mulai terjadi peperangan, ya, Rustum membagi gajah ini di 33 ekor gajah, ya. Di sini 30 atau 33 sekitar gitulah. Ada 13 ekor gajah yang dipasang di sini. Ya, 13 ekor gajah. Ya, 10 lebih lah kira-kira untuk menyerang, ya, kabilah Asad dan Bajilah, ya, untuk menyerang kabilah Asad dan Bajilah, ya. Karena Rustum tahu ini pasukan yang paling kuat sebelah kiri. Menyerah Bani Asad dan Bani Bajilah atau Bujailah, ya. Kemudian diporak-porandakan sampai akhirnya ada 13 orang atau 500 orang yang wafat dari Bani Asad di hari tersebut. 500 orang. Tapi pasukan terus berperang dan rupanya kaum muslimin kesulitan melawan jumlah yang banyak dari Persia karena diganggu dengan 33 ekor gajah. 33 ekor gajah ini membuat mereka sulit untuk berperang. Sampai akhirnya mulailah kaum muslimin berguguran. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat dari jauh. Dia bilang tidak ada solusi kecuali gajah-gajah ini dihentikan. Bagaimana caranya? Maka dia pun menyuruh dari Bani Tamim untuk mencari solusi bagaimana bisa mengatasi gajah-gajah tersebut. Maka kaum muslimin pun menuju kepada gajah. Ternyata di atas gajah tersebut dipasang semacam pelana, ya, semacam pelana untuk orang-orang pasukan di sana, pawang gajahnya, kemudian ada pasukan-pasukan juga di atas tersebut. Maka dirusaklah tali-tali yang mengikat pelana tersebut di atas gajah atau semacam keranjang tempat mereka berada di atas gajah tersebut. Dirusak tali-tali tersebut sehingga orang-orangnya terjungkal, ya. Sehingga ketika orang-orang terjungkal, pawangnya terjungkal, gajah tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya kaum muslimin mudah untuk menyerang mereka. Kemudian terjadi pertempuran-pertempuran dan hari pertama disebut dengan Yaum Armas, ya. Yaum Armas. Armas ini artinya al-khalt. Artinya al-khalt bercampur, ya. Bercampur antara kaum muslimin dengan kaum Persia di hari pertama dan berakhir dimulai dari zuhur dan berakhir ketika matahari terbenam. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kaum muslimin ada yang gugur juga, mereka juga ada yang gugur. Tentu mereka lebih banyak, tapi secara umum tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sehingga malam tersebut disebut dengan malam Al-Hada'ah. Al-Hada'ah artinya tenang. Malam tenang. Selesai daripada zuhur sampai malam. Mulailah hari kedua mereka mulai persiapan lagi untuk bertempur dan pertempuran dimulai juga pada zuhur, sama pada zuhur. Mulai pertempuran pada zuhur. Sama ketika setelah salat zuhur maka Sa'ad bin Waqqas kemudian bertakbir, ya. Allahu Akbar sampai 4 kali baru kemudian terjadi peperangan. Disebut hari tersebut dengan Yaum Agwas. Agwas itu artinya hari pertolongan, kumpulan pertolongan. Agwas artinya pertolongan-pertolongan. Bantuan pasukan. Karena pada hari tersebut datanglah seorang yang bernama Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi dari Bani Tamim. Sebelumnya di mana? Sebelumnya Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi ini ikut serta perang dalam perang Yarmuk di negeri Syam. Negeri Syam jauh, mungkin berapa 1000 kilo lebih mungkin dari Persia, dan kaum muslimin menang dalam perang Yarmuk tersebut, ya. Sekitar 40 hari sebelum terjadi perang Al-Qadisiyah. 40 hari sebelum perang Al-Qadisiyah kaum muslimin menang dalam perang Yarmuk melawan Romawi di negeri Syam. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan sebagian pasukan untuk menuju ke Persia, ya. Dipimpin oleh
seorang yang bernama Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Kita sudah jelaskan bahwasanya Hashim ini anak dari Utbah bin Abi Waqqas, dan Utbah bin Waqqas adalah saudaranya Sa'ad bin Waqqas. Cuma dia mati dalam kondisi kafir. Anaknya Mujahid. Anaknya Utbah bin Abi Waqqas yang mati dalam kondisi kafir ini adalah seorang mujahid yang bernama Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Maka dia bawa 5.000 pasukan, ya, disuruh untuk dikirim di perbantungan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. 5.000 pasukan. Ya, di situ juga dalam perang Yamuk ada Khalid bin Walid, tapi Khalid bin Walid disuruh oleh Umar bertahan di negeri Syam karena masih ada perang-perang selanjutnya atau berjaga-jaga di negeri Syam melawan Romawi. Maka berangkatlah Hashim bin Utbah bin Waqqas membawa pasukannya 5.000 menuju ke Al-Qadisiyah. Maka dia menyuruh Al-Qa'qa' bin Amr bin At-Tamimi membawa 1.000 orang, disuruh duluan, ya. Disuruh bawa 1.000 orang lebih dahulu. Bawa 1.000 orang lebih dahulu. Dan Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi seorang yang cerdas. Ketika dia datang dalam medan pertempuran, dan dia datang pas awal mau pertempuran. Dia datang, dia tidak langsung bawa 1.000, tapi dia caranya dengan membagi 1.000 ini, kan pasukan 5.000, 4.000 belakangan. 1.000 ini dia bagi menjadi 100. Masing-masing 100 kelompok, satu kelompok isinya 10 orang. Sehingga 10 orang datang, nanti beberapa waktu berikut 10 orang kedua. Dan ini memberi semangat terus kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin jumlahnya sedikit, 33.000. Tapi kalau mereka dengar ada bantuan meskipun sedikit, apalagi bantuan tersebut datang dengan heboh, dengan suara yang ramai, maka membuat mereka tergerak dan semangat. Maka dia bagi 100 kelompok, setiap kelompok 10. Maka kelompok pertama 10 pertama datang dipimpin langsung oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, 10 orang. Begitu sampai orang-orang semua bertakbir, Allahu Akbar, datang bantuan. Datang bantuan. Kemudian enggak lama datang lagi 10, terus enggak lama kemudian datang lagi 10 sampai 100, jumlah 1.000. 4.000 menyusul. 4.000 datang pada hari ketiga. Begitu Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, bayangkan ini dari perjalanan jauh. Dari mana? Dari Syam, Romawi ke Persia. Sampailah Al-Qa'qa' bin Amr, dan ini orang yang hebat yang kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, la sautu Al-Qa'qa' bin Amr ashaddu min alfi rajul. Kata fil ma'rakah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, suaranya Al-Qa'qa' bin Amr kalau dia sudah memotivasi, kalau dia berteriak itu lebih kencing, lebih hebat daripada 1.000 pasukan. Daripada 1.000 pasukan. Dia, maksud saya, dia adalah tokoh yang berpengaruh dalam peperangan. Maka begitu dia datang, 10 pertama, dia langsung menuju ke medan pertempuran. Apa yang dia lakukan? Dia langsung tantang dari Persia. Dia bilang, Manil Mubaris, siapa yang mau lawan saya? Langsung dia maju di medan pertempuran, dia teriak, siapa yang mau lawan saya? Ini duel yang ditonton oleh dua pasukan. Ini sangat berpengaruh. Ini hari kedua dalam pertempuran. Manil Mubaris, siapa yang lawan saya? Maka muncullah dari pasukan Rustum, orang bernama namanya Bahman kalau tidak salah, atau Buhman atau Bahman, ya. Dan dia adalah pemimpin dari pasukan Al-Qalb, dari jantung pasukannya Persia. Ya, maka dia pun maju dan dia bertanya, Al-Qa'qa' bertanya, siapa engkau? Kata dia, saya adalah Bahman, ya, atau Buhman atau semacam itu, ya. Maka Al-Qa'qa' begitu semangat karena dia tahu musuh yang di hadapan dia ini ternyata adalah pemimpin dari perang Al-Jisr. Sudah pernah kita jelaskan silsilah peperangan di Persia sebelum kita bercerita tentang Ma'rakatul Qadisiyah, bahwasanya peperangan seluruhnya dimenangkan oleh kaum muslimin kecuali satu peperangan yang kaum muslimin kalah. Ya, itu peperangan Al-Jisr yang dipimpin oleh Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, yang meninggal dalam peperangan tersebut, dengan ribuan kaum muslimin meninggal dalam peperangan tersebut. Pimpinan dari pasukan Persia ketika itu yang berhasil menjadikan ribuan kaum muslimin syahid ketika itu adalah Bahman ini. Jadi dendam kaum muslimin, kejengkelan kepada Bahman ini sangat luar biasa, ya. Karena dari belasan pertempuran, kaum muslimin selalu menang. Kalah cuma satu pertempuran Al-Jisr tersebut. Dan pertempuran Al-Jisr tersebut ribuan kaum muslimin meninggal, pimpinan Persia adalah Bahman ini. Maka begitu dia dengar nama Bahman, ya ini kesempatan bagi dia untuk membalas kematian kaum muslimin. Maka terjadilah duel, dan Bahman adalah pimpinan dari jantung pasukan, bukan pasukan pinggir, bukan pasukan tengah, bukan depan belakang, dia bagian jantung pasukan. Begitu dia maju, maka dibunuh oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Ya, dan ini tentu menjatuhkan mental Persia. Kemudian dia katakan lagi, Manil Mubaris, siapa lagi yang mau lawan saya?
datanglah tokoh kedua, pimpinan mereka juga dan dibunuh juga oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Yang menakjubkan ikhwan, Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dia baru datang dari mungkin 1000 kilo lebih ya. Allah alam berapa kilo dari Yarmuk ke Al-Qadisiyah. Tidak capek ya. Langsung maju ke medan pertempuran, tidak istirahat sebentar mungkin besok saja baru saya perang, enggak. Langsung masuk ke medan pertempuran, langsung tentang berduel. Ini baru safar 1000 kilo atau lebih kurang lebih, pokoknya jauh lah. Ya, datang langsung ajak bertempur dan langsung menang. Subhanallah, 2 kali langsung apa? Menang. Maka sungguh benar perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la sautul Qa'qa', suara Qa'qa' dalam pertempuran asyaddu min alfi rajul, lebih hebat daripada 1000 pasukan. Dalam hari kedua ini gajah tidak ada. Pada hari kedua ini tidak ada gajah. Yang Al-Gwas ini tidak ada gajah. Kenapa tidak ada gajah? Rupanya gajah pelananya pada rusak semua. Sehingga kaum Persia sibuk untuk perbaiki, buat lagi pelana bagi gajah-gajah tersebut. Ya, untuk disiapkan pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Sehingga ketika tidak ada gajah, pertempuran hebat, maka kaum muslimin lebih unggul pada hari ketiga. Kalau hari pertama, Yaum Armath, bisa dikatakan seimbang, namun pada hari kedua tidak, kaum muslimin menang. Banyak dari Persia yang terbunuh ketika itu, dan perang ternyata berlanjut. Sampai maghrib terus berlanjut sampai malam. Makanya disebut dengan Lailatul Sawat. Lailatul Sawat ini artinya sawat artinya mu'zam. Lailatul Sawat maksudnya mayoritas malam. Mayoritas malam. Mu'zam lail. Ya. Jadi mereka berperang sampai lewat tengah malam, baru mereka berhenti. Ya. Saya lupa dalam peperangan ini istri daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Salma ikut ya. Salma At-Tamimi ya, dia ikut dalam peperangan. Dia adalah istri dari Al-Muthanna ya, Asy-Syaibani, sebagaimana kita cerita pada pertemuan lalu ketika meninggal kemudian dibawa ke Sa'ad bin Waqqas, kemudian Sa'ad bin Waqqas menikahinya. Ketika dalam pertempuran, Salma ini melihat Sa'ad bin Waqqas suaminya tidak maju dalam pertempuran naik kuda sebagaimana suaminya dulu Muthanna. Kita bilang Sa'ad bin Waqqas lagi sakit. Dia kena saraf kejepit, badannya penuh dengan bentol-bentol sehingga dia bahkan tidurnya tengkurap karena tidak bisa bergerak. Hanya kepalanya memandang kepada medan pertempuran kemudian dia memberi perintah-perintah. Istrinya ketika melihat saat begini dia tidak biasa. Dia biasa melihat suaminya Al-Muthanna Asy-Syaibani seorang yang hebat, seorang yang jagoan, maka ketika itu dia berteriak, "Ya Muthanna ya." Wahai Muthanna, wahai suamiku ya. Kata dia, tidak ada yang seperti Al-Muthanna di atas kuda seperti suamiku. Saat ketika mendengar itu dalam medan pertempuran, dilihat istrinya lagi seakan-akan merendahkan dia. Seakan-akan mengatakan, wahai Sa'ad suamiku, sekarang kau pengecut tidak seperti suamiku yang pertama. Dan ini problem besar bagi seorang ya. Kalau ada masalah dalam lagi genting-genting begini, punya masalah sama istri. Masalah hari biasa saja kalau ada masalah bikin pusing, apalagi lagi perang. Lagi perang, dia lagi semangat-semangatnya. Harusnya dia bisa istirahat karena berudzur. Kemudian dia di atas pos, kemudian beri perintah. Lagi semangat-semangat beri perintah, konsentrasi melihat gerakan-gerakan pertempuran. Istrinya bilang begitu. Maka saat tidak sabar kemudian dia turun, dia tampar istrinya. Istrinya marah lagi. Kau cemburu dan pengecut. Subhanallah. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menjelaskan kepada istrinya, sampai kemudian tenang. Tapi dia selesaikan dulu masalah dengan istrinya ya. Karena daripada pusing terus kemudian istrinya ya, dia tenangkan baru dia lanjut lagi memimpin pertempuran. Kenapa saya sebut istrinya? Karena ini penting. Di malam hari Lailatul Sawat, perang berlanjut di hari kedua. Hari kedua perang berlanjut, kaum muslimin ditambah dengan 1000 orang jadi 33.000 pasukan, 33 tambah 1000 jadi 34.000. Maka pertempuran sampai lanjut sampai malam. Ada seorang namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan ini dia dibelenggu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa dibelenggu? Karena ketika Sa'ad bin Waqqas menetapkan Khalid bin Urfutah sebagai wakilnya, dia tidak setuju. Saya tidak setuju. Sehingga dia bikin gaduh. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan bijaknya ini daripada bikin gaduh dan ini sangat berbahaya dalam medan pertempuran, jangan sampai ada yang bikin gaduh, maka ini orang jagoan ini dipenjara. Abu Mihjan ini dipenjara.
Ketika malam hari perang masih berkobar, maka Abu Mihjan kebetulan melihat istri Sa'ad bin Waqqas, dia berkata, tolong lepas belenggu saya bersumpah saya akan berperang. Kalau saya masih hidup, saya akan balik dan saya akan membelenggu diri saya kembali. Dan dia berharap, dia mengucapkan puisi-puisi, pokoknya dia ingin berperang malam tersebut. Sementara ditahan oleh Sa'ad bin Waqqas. Akhirnya istrinya Sa'ad bin Waqqas, Salma At-Tamimiyah ini kemudian melepaskan belenggunya, kemudian dia kasih kudanya Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas punya kuda namanya Al-Balqa. Kuda tersebut terkenal gerakannya, Sa'ad bin Waqqas kenal. Maka kemudian Abu Mihjan ini jagoan dia. Maka dia naik kudanya saat dia maju di medan pertempuran. Dan dia hantam sana, hantam sini, hantam sana. Orang-orang bingung ini siapa orang kok. Kita baru lihat. Sa'ad bin Waqqas lihat. Ini model pertempurannya, istilahnya kalau bisa kita bicara jurus-jurusnya, ini jurusnya Abu Mihjan. Tapi kuda saya ini. Ini dia bingung, tapi dalam kegelapan. Intinya dia lihat gerakan-gerakan sana, gerakan sini. Kemudian banyak yang meninggal, kemudian dia balik lagi. Balik lagi dia belenggu dirinya lagi. Setelah itu baru kemudian istrinya kabarkan kepada Sa'ad bin Waqqas bahwasanya itu Abu Mihjan gini. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas melepaskan Abu Mihjan untuk terus berjihad bersama kaum muslimin. Ya. Di malam ini, hari kedua ini kaum muslimin yang secara apa namanya? Cara perhitungan kaum muslimin yang menang. Maka Sa'ad bin Waqqas ketika melihat kondisi dan dia tanya bagaimana kondisi peperangan, karena dia tidak bisa turun langsung. Mereka mengatakan bahwasanya kami menang, maka Sa'ad bin Waqqas baru bisa tidur dengan nyenyak pada hari tersebut. Dia pun tidur pada malam tersebut. Taib, besoknya hari ketiga, 13 Sya'ban, hari Sabtu. Ya. Disebut siangnya Yaum Amas dan malamnya Lailatul Harir. Apa yang terjadi? Maka di pagi hari Rustum sudah menyiapkan pasukan. Gajah-gajah sudah kembali lagi. Hari kedua enggak ada gajah karena pada rusak alatnya, pelananya. Hari ketiga gajah-gajah dikembalikan lagi untuk siap menyerang kaum muslimin. 30 ekor gajah kurang lebih, ya. Maka kemudian peperangan terjadi mulai pagi hari. Jadi kalau ini ibadah zuhur sampai malam, hari ketiga dari pagi hari. Matahari bersinar, kemudian mereka langsung matahari menyingsing, kemudian mereka langsung bertempur. Tetapi kondisi berbeda, ya. Di hari kedua disebutkan yang wafat dari kaum muslimin sekitar 2.500 hari kedua. Sementara Persia wafat sekitar 10.000, hampir 4 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Bedanya kaum muslimin, para syuhada dibawa ke Al-Udzaib, dipindahkan dari medan pertempuran dibawa Al-Udzaib. Di sini banyak wanita-wanita yang menggali Al-Udzaib, banyak wanita yang menggali lubang-lubang, ya. Mereka gali-gali lubang kuburan, ya. Entah siapa yang mau mereka kubur, apakah suaminya, apakah anaknya, apakah bapaknya, apakah adiknya, pokoknya mereka gali kuburan. Ya. Kemudian mayat-mayat ditarik dikubur di lokasi tersebut. Adapun kaum musyrikin Persia, mayat dibiarkan begitu saja. Karena orang Persia mengatakan mayat tidak perlu dikubur, biar mayat dimakan oleh hewan atau apa, ya, tidak dikubur sehingga mayat-mayat mereka bergeletakan. Ini berpengaruh pada mereka pada hari ketiga. Kaum muslimin mayat-mayat enggak ada. Sementara kaum Persia lihat teman-teman mereka bergeletakan, tanah berlumuran darah seluruhnya dan mayat-mayat mereka dibiarkan. Tentu ini punya pengaruh psikologi terhadap mereka untuk semangat atau tidak dalam berperang. Tapi intinya gajah ketika itu dilepaskan kembali. Kemudian peperangan terjadi dan kembali lagi gajah kemudian fokus kepada Bani Asad dan juga fokus kepada Bani Tamim. Mereka serang ke arah kiri karena ini pasukan kiri ini orang-orang paling hebat bertempur di daerah kiri. Dan gajah membuat kuda-kuda kaum muslimin ketakutan. Kuda-kuda kaum muslimin mendengar suara gajah, mereka kabur. Sehingga pasukan berkuda kaum muslimin tidak bisa mengontrol kuda mereka. Banyak berjatuhan, dihantam oleh gajah, banyak diinjak oleh gajah. Gajah ini lagi ngamuk hari ketiga. Sa'ad bin Waqqas bingung, ini gimana caranya? Ya. Ini harus selesai gajah. Dan di antara gajah itu ada 2 gajah. Satunya gajah Al-Abyad, gajah yang putih. Satunya Al-Ajrab. Ajrab mungkin maksudnya gajah kudisan. 2 gajah ini pimpinan dari 30 gajah yang lain. 2 gajah paling top dan yang paling bikin kacau dikhususkan untuk 2 gajah fokus untuk menghabisi Bani Asad dan Bani Tamim. Ya, maka akhirnya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi dan Asim bin Amr At-Tamimi. Asim bin Amr saudaranya Al-Qaqa bin Amr, dua-dua dari Bani Tamim.
saya serahkan kepada kalian bagaimana ngurusi gajah ini. Akhirnya ditanya kepada ada sebagian orang Persia yang masuk Islam, yang ikut dalam pasukan kaum muslimin, bagaimana mengatasi gajah? Kata mereka, caranya gampang, tinggal potong hidungnya, cungkil matanya. Potong hidung, cungkil matanya. Akhirnya dari Bani Tamim, mereka mengutus sebagian jagoan-jagoan untuk fokus kepada dua gajah tersebut. Gajah, karena ini gajah yang paling besar, yang paling punya pengaruh, gajah yang lain cuma ngekor. Ya ini gajah yang paling jago. Maka yang satu menuju kepada gajah yang putih, kemudian naik ke atas, mereka rame-rame naik, kemudian mereka bunuh pawang gajahnya, kemudian dijatuhkan orang-orang tersebut. Bukan cukup sampai di situ. Kemudian mereka potong hidung gajah, ya. Entah bagaimana caranya, yang penting gajah makhluk besar, tapi para kaum muslim mujahidin bisa memotong hidungnya, kemudian mencungkil kedua matanya, sehingga kemudian gajah putih ini jatuh. Dia tidak bisa berterkutik karena hidungnya putus dan juga matanya tercungkil. Kemudian mereka menuju kepada gajah satunya. Mereka bunuh lagi pawangnya, kemudian mereka potong hidungnya, mereka cungkil. Gajah yang ini, yang satunya dia teriak. Dia teriak lari mundur ke belakang. Sehingga ketika dia mundur dengan suara yang keras, gajah-gajah yang lain juga ketakutan. Gajah-gajah semua pada kabur. Gajah-gajah semua 33 gajah semuanya pada kabur. Dan peperangan terus terjadi. Sampai malam. Sampai malam. Ketika di hari ketiga, ya disebut Yaum Amas karena berat. Amas artinya syiddah. Hari tersebut perang sangat berat dari pagi hari sampai maghrib. Kalau kemarin dari zuhur ini, dan tadi malam mereka sudah berperang sampai lewat tengah malam. Ini pagi hari sudah mereka bertempur sampai terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, pasukan mundur dua-duanya. Mundur. Kemudian mereka pasang strategi. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saya akan bertakbir. Kalau saya sudah takbir ketiga, biasanya takbir keempat. Saya akan takbir ketiga, maju perang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi mereka tunggu takbir. Takbir pertama, Allahu Akbar. Semua bilang, Allahu Akbar. Takbir kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nunggu takbir ketiga lama. Saat belum ketika takbir ketiga belum terdengar, tiba-tiba pasukan Rustum memanahi salah seorang pimpinan dari Bani Tamim, kemudian jatuh mati syahid. Ketika melihat sebagian pimpinan Bani Tamim mati syahid, maka Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi tidak sabar, maka dia takbir sendiri Allahu Akbar sebelum Sa'ad bin Waqqas. Maka dia takbir dan dia maju. Diikuti oleh Asim bin Amr At-Tamimi, kemudian kabilah-kabilah yang dekat Bani Tamim semua membela Al-Qaqa bin Amr, maka Sa'ad bin Waqqas hanya berkata, Allahumma ghfir li Qaqa, ya Allah ampunilah dia. Jadi dia tidak ingin, ini kesalahan, tidak boleh, harusnya tidak boleh menyelisihi perintah dari sang pemimpin, tapi kondisi membuat Al-Qaqa tidak sabar dengan dia maju, dan Sa'ad bin Waqqas tidak marah. Dia tidak mengatakan dia menyelisih saya ini kurang ajar. Enggak, dia bilang ya Allah ampunilah dia. Allahumma ansurhu, ya Allah tolonglah dia. Dia bersalah tapi ampuni dia dan tolonglah dia. Kemudian kabilah yang lain ikut-ikutan. Sa'ad bin Waqqas berkata, ya Allah ampunilah mereka dan tolonglah mereka. Terjadi peperangan di malam hari dengan perang yang dahsyat sehingga disebut dengan Lailatul Harir. Lailatul Harir. Harir maksudnya adalah terdengar suara yang tidak jelas. Malam itu malam pertempuran yang luar biasa, ya. Ya. Hanya terdengar suara pedang. Tang, suara pedang. Sampai menjelang pagi. Ya. Pertempuran tidak berhenti-berhenti. Entah berapa mayat yang sudah meninggal pada pertempuran hari tersebut, ya, disebut dengan Yaum Amas, hari yang berat. Ya, tapi di akhir malam kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar Al-Qaqa bin Amr menyeru, berpuisi dan menyebutkan saya telah membunuh sekian. Maka Sa'ad bin Waqqas tenang. Hari itu malam itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu bahwasanya kaum muslimin memegang kemenangan. Taib, selesai hari ketiga. Tibalah hari yang dinanti-nanti, hari keempat. Hari keempat. Perang juga dimulai dari pagi hari. Rustum, ya. Rustum dia tahu tidak perlu berduel-duel lagi. Percuma. Persia kalau berduel lawan Islam, pasti Islam yang menang. Dan dia tidak mau perang dari jauh-jauh. Ini jumlah kita banyak, 200.000 mungkin. Nah, 200.000 masih ada, masih 200, mungkin lebih daripada itu. Kaum muslimin cuma 30-an ribu, ya. Dan datang tambahan tadi, akhirnya datang juga namanya dari Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas, 4.000 nyusul, ya. 4.000 nyusul, dan itu subhanallah saya lupa ya, pada hari ketiga Qaqa bin Amr At-Tamimi, kita kembali sebentar. Qaqa bin Amr bin At-Tamimi punya trik, ya. Dia lihat pada kaum muslimin pada hari kedua sudah letih dan lelah. Maka dia hari ketiga dia punya ide, dia bilang sama pasukan yang 1.000 orang,
besok pagi hari kalian juga kayak kemarin kita datang seakan-akan ada pasukan tambahan ini untuk menambah semangat kaum muslimin. Jadi 1.000 orang yang dibawa oleh Al-Qa'qa' ini pergi lagi jauh dari arah Syam. Besoknya mereka datang lagi. Mereka datang lagi dan Al-Qa'qa' berdiri di hadapan pasukan, dia melihat ke arah negeri Syam, menunggu seakan-akan akan datang bantuan. Kenapa kok melihat ke arah Syam? Ternyata benar, datang bantuan. Ternyata bukan bantuan, itu dari 1.000 yang sebelumnya. Cuma ini adalah strategi, namanya perang adalah al-harbu khid'ah. Perang adalah strategi, taktik, penipuan. Bagaimana caranya untuk bisa yang penting apa namanya membuat semangat. Maka datanglah 1.000 orang tersebut seperti bantuan. Sampai ketika datang yang terakhir, tibalah Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas, dia juga bawa bantuannya, tapi dia bagi setiap pasukan 70 orang. Kalau Al-Qa'qa' 10 ini 70 sehingga berkumpullah pada hari ketiga sudah sekitar 33 tambah 5 sekitar 38.000 dikurangi yang meninggal mungkin sudah tinggal 34.000. Baik, kita kembali pada hari keempat ya. Di malam hari ketiga tadi disebut Lailatul Harir, sudah capek seluruhnya dua-dua pasukan ya. Sampai disebut hari itu Yaum Amas, yaitu hari kecapean, hari keras yang luar biasa. Tiba hari keempat, maka Rustum merubah ide, dia tidak lagi mau memenuhi panggilan duel ya. Al-Mubarazah, duel dia tidak mau karena kalau duel pasti kalah. Dan sudah tidak ada gajah-gajah lagi, gajah-gajah sudah pada kabur, sehingga tidak ada cara yang paling terbaik adalah kecuali maju seluruhnya dan zahaf, yaitu 200.000 langsung menyerang 30.000 dan bisa menang. Karena 30.000 dibanding 200.000 7 kali lipat ya. Sekitar 7 kali lipat. Jadi 7 kali lipat paling tidak maju semuanya, langsung nyerang semuanya. Maka mereka langsung serang semuanya. Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dengan saudaranya Asim bin Amr At-Tamimi juga melihat, tidak mungkin kita zahaf. Kalau kita zahaf pergi ini repot. Bagaimana caranya kita harus tembus, kita bunuh si Rustum. Dia punya ide. Akhirnya dia dengan saudaranya di hari keempat pagi-pagi mereka sudah mulai pertempuran dan dia maju menuju ke Rustum. Maju ke arah Rustum. Begitu maju ke arah Rustum, maka sebagian terbuka, mulai mereka menyerang ke arah Bani Tamim. Tapi kabilah-kabilah yang ikut menutup celah-celah ini agar memberi kesempatan bagi Al-Qa'qa' maju ke depan. Yang menyerang di sini dihadang oleh kaum muslimin, dihadang tujuan mereka ke Rustum. Dan akhirnya mereka berhasil. Rustum kabur, ketika mereka sampai ke Rustum waktu itu sembunyi di belakang begol. Kaum muslimin cari dia enggak ada di posnya di istananya, kok tidak ada. Akhirnya dicari-cari, ada begol di situ, kemudian ada dia bawa bawa barang atau diletakkan barang di atasnya, maka dipotonglah tali barang tersebut sehingga barang-barang tersebut terjatuh. Ternyata barang-barang tersebut menimpa Rustum. Ya, ternyata ada Rustum bersembunyi di balik begol tersebut. Akhirnya Rustum pun kabur. Ya, Rustum pun kabur menuju ke sungai. Ya. Saya lupa saya yang membunuh Rustum. Ya. Namanya Hilal bin Ullafah. Ya. Hilal bin Ullafah. Ya. At-Tamimi. Hilal bin Ullafah. Dia yang setelah memukul tali tersebut, akhirnya barang-barang jatuh, ternyata ada Rustum di bawah, kemudian dia pun kabur menuju ke sungai. Ketika menuju ke sungai dikejar oleh Hilal bin Ullafah At-Tamimi. Ketika dikejar dia lepas semua barang-barangnya karena pakaian besi membuat dia berat, dia ingin tenggelam, ingin berenang untuk kabur. Ketika dia berenang dikejar lagi oleh Hilal, dikejar dan ditangkap, dibawa, akhirnya dibunuh di medan pertempuran. Kemudian dia berteriak, demi Allah saya telah membunuh Rustum. Maka heboh. Pimpinan Persia telah mati. Maka akhirnya mental mereka pun jatuh. Mulailah mereka kabur ke belakang. Ya, namun rupanya banyak daripada pasukan mereka yang saling mengikat. Saling ikat rantai di antara mereka agar tidak kabur. Karena mereka penakut. Sehingga diikatlah rantai supaya mereka tidak kabur, supaya bertahan. Karena mereka diikat rantai susah mereka untuk kabur. Akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Banyak yang mulai dibunuh oleh sampai puluhan ribu meninggal. Disebutkan sekitar 50.000 mereka meninggal, prajurit mereka pada hari tersebut. Maka menanglah kaum muslimin dalam perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu
Itu saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Ya, semoga ada faedah yang bisa antum dapatkan. Demikian kalau gitu sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.